Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini menjalar ke sektor pendidikan. Banyak yang menyebutkan optimasi AI di dunia pendidikan membuat kegiatan belajar dapat beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Namun ada juga yang menyebut bahwa AI akan mendisrupsi peran guru di sekolah. Lantas, mana lebih menguntungkan bagi siswa? Tak ada yang benar-benar ideal ketika masa pandemi COVID-19 melanda. Muda, dewasa, dan manula mengupayakan diri untuk beradaptasi dalam keseharian. Salah satu yang paling membekas ialah betapa siswa di negeri ini harus mandiri belajar lewat gawai mereka. Sebenarnya banyak menyebut cara belajar seperti ini sungguh kurang ideal. Bahkan learning loss atau potensi gagap akademis mengintai pelajar di Indonesia. Sekarang pandemi kian terkendali, sekolah kembali dibuka seutuhnya dan siswa-siswa pun bisa belajar seperti sedia kala. Tapi ada yang menarik, belajar jarak jauh ketika pandemi nampaknya membuat anak kini kian cakap dan terbiasa menggunakan gawai dan menjelajah fitur di dalamnya. Sadar atau tidak, teknologi dan pendidikan kini lekat berdampingan. Transformasi digital merupakan tuntutan zaman kita saat ini. Pembelajaran digital merupakan gerbang bagi para pendidik dan peserta didik untuk menjelajah berbagai sumber pengetahuan dan untuk saling berkolaborasi. Pembelajaran digital merupakan proses belajar yang dapat menjadikan pembelajaran jauh lebih menarik, bermanfaat, dan berkeadilan. Kecakapan siswa menggunakan gawai untuk belajar tak usah diragukan. Di saat yang sama, kecerdasan buatan ramai dibahas karena kini menjalar di skena pendidikan dalam menunjang aktivitas belajar. Kemudahan dan aspek instan ditawarkan, siapa yang bisa menolak? Tidak terkecuali siswa-siswi ini. Aku makin bisa mengeksplor lagi banyak metode-metode baru untuk belajar gitu. Dan banyak website-website yang pembelajaran yang bisa makin buat kita tuh seru gitu buat belajar dan makin asik banget gitu. Saya suka menggunakan Google Spreadsheet sebagai mengolah data seperti uang kas, kelas gitu atau enggak uang kas acara-acara gitu. Kita bisa kayak berkombinasi, jadi kayak ada ide dari teman bisa langsung dimasukin, terus bisa dikolaborasi. Kalau yang dari buku fisiknya kita sendiri kan susah ya Kak, kalau misalnya harus kalau kombinasi tuh kayak bukunya pinjem dong gini-gini. Nah kalau ini kan dalam satu perangkat ini kita bisa kesebar luas ke yang lainnya gitu, lebih memudahkan aja sih Kak. Sebagian kalangan mendukung perkembangan teknologi karena dapat membantu belajar siswa. Sementara tak sedikit kekhawatiran beredar terkait isu kejujuran dan etika pembelajaran yang berpotensi terlanggar. Lalu apa komentar tenaga pengajar atas fenomena ini? Kami intinya adalah ingin mempersiapkan anak-anak kami untuk siap menjadi warga dunia global citizen di masa yang depan. Tentunya salah satunya dengan penggunaan teknologi. Mereka harus bisa dan harus terbiasa menggunakan teknologi dengan baik. Memang banyak concern, banyak juga hal-hal yang dikhawatirkan lah oleh orang tua dan lain. Cuma tapi itu fungsi dari sekolah. Yang menurut saya yang paling utama adalah bagaimana mengajarkan siswa-siswa untuk menggunakan tadi perangkat teknologi, device, dan juga menggunakan sebagai warga digital ya, yang baik dan benar dan tidak menyalahi aturan. Kini, pendidikan kita bahkan dunia memasuki era baru. Kehadiran kecerdasan buatan di skena pendidikan juga dianggap bisa mendistrupsi kehadiran guru. Lantas apakah sebegitu mengkhawatirkannya? Kita harus menyadari bahwa teknologi ini hanya alat. Itu akan berbeda dengan keberadaan seorang guru, di mana guru pasti mengajar dengan hati, tapi teknologi tidak. Teknologi real adanya tanpa ada feel. Sementara kalau guru kita mengajar dengan hati, itu sehingga teknologi ini kita percaya kepada anak-anak, mereka bisa bertanggung jawab. Masih soal teknologi dan kecerdasan buatan di skena pendidikan, saya pun berkesempatan untuk menanyakan langsung pandangan salah satu pejabat perusahaan mesin pencarian paling digunakan di dunia, yang kebetulan tengah datang dari California ke Jakarta. So for island country like Indonesia, where the infrastructure of internet is lacking in some areas, connectivity is become an issue. So what kind of solution that any stakeholders like Google or government can collaborate and work on this? In order to really leverage things like AI, you definitely need to start with making sure that the technology is available and accessible. And a big part of that is making sure that
the end users, the students, the teachers are connected, they have devices where they can use that. Is there a risk of replacement? I don't really believe in a educational context that you can ever replace the important role that the people do in that environment. A large part of what teachers are doing is really motivating students, really inspiring them, really bringing in all of these other aspects to it, which isn't something that's in the realm of where AI is going to go. Dengan teknologi kecerdasan buatan, para pendidik dapat merancang kurikulum yang lebih mengerti kebutuhan para siswa. Guru pun dapat menentukan kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan umpan balik yang lebih detail dan berfokus pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki oleh siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk menghindari pemborosan waktu dalam pembelajaran yang tidak produktif. Dari Jakarta, Ahmad Fauzi, Arbida Dono Semito, Adi Nugroho, Metro TV.